Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan mohon maaf lahir dan batin ya. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan kemarin telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh ya, di samping puasa, qiyam Ramadan atau salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah dan amal-amal yang lain. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Karena tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan adalah ketika seseorang dimudahkan ya, untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillah yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan berikan kepadanya petunjuknya, hidayahnya, kebaikan darinya, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Ajaran Islam jadi mudah bagi dia melaksanakannya. Dia melaksanakannya dengan gembira, dengan senang hati, tanpa terpaksa, senang dengan mengamalkan ajaran Islam. Wa man yurid ayyudillah, sedangkan barang siapa orang yang ingin Allah Subhanahu wa taala sesatkan, Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya, yaj'al sadrahu dayiqa, maka Allah jadikan dadanya sempit, haraja, berat ya, untuk mengamalkan ajaran Islam, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan mengamalkan ajaran Islam itu seperti mendaki ke langit ya, berat sekali ya. Melaksanakan perintah Allah terasanya berat sekali ya. Padahal dia mampu melakukan hal-hal yang berat ya. Dia mampu setiap hari bekerja dari pagi sampai sore, giliran sholat berjamaah dia nggak mau, berat sekali. Dia bisa membaca mungkin media sosial, mengikuti berita, melihat berbagai macam tayangan berjam-jam, tapi giliran membaca Al-Quran berat sekali ya. Dia mampu melakukan berbagai macam kegiatan ya, pergi ke sana kemari jauh ya, merasakan kelelahan dalam perjalanan, tetapi untuk misalnya sholat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid terasa berat sekali ya. Nah ini hati-hati, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala nggak menginginkan kebaikan kepada kita ya. Kebalikannya, tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan adalah dijadikan kita ringan melangkahkan kaki kita, melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah ya, mengerjakan amal soleh lainnya jadi ringan.
Dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berbagai macam amalan di bulan Ramadan adalah agar kita terbiasa mengisi hari-hari kita dengan ibadah yang memang untuk inilah kita diciptakan di dunia. Jadi Ramadan adalah bulan kita dilatih, bulan kita dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi berlanjut terus sampai kita meninggalkan dunia. Selama kita masih hidup di dunia, selama ruh masih dikandung badan, selama itu pula beban beribadah masih dipikulkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, yakni kematian. Menunjukkan tidak berhenti sampai bulan Ramadan. Tetapi Ramadan merupakan pembiasaan agar kita terbiasa beribadah. Dan agar kita menjadikan Ramadan sebagai cermin bahwa sebenarnya kita mampu berpuasa, bahwa sebenarnya kita mampu melakukan qiyamul lail, bahwa sebenarnya kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Buktinya Ramadan kemarin kita mampu siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, siang dan malam membaca Al-Quran, dan kita berhasil mengkhatamkan Al-Quran. Sebenarnya itu juga bisa kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Maka jadikan Ramadan sebagai cerminan bahwa kita sebenarnya mampu. Maka kalau umpamanya kita ada syariat puasa sunnah misalnya seperti di bulan Syawal, terasa berat, tengok Ramadan. Kemarin saya bisa sebulan penuh, kenapa yang cuma 6 hari saya nggak bisa? Ketika ada syariat misalnya puasa 3 hari dalam setiap bulan, ya. Kemarin saya bisa di bulan Ramadan berpuasa selama sebulan penuh, kenapa yang cuma 3 hari saya nggak bisa? Nah, dengan menengok ke sana jadi ringan menjalankan ibadah. Ya, di samping kita lihat keutamaannya dari suatu amal, ya, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, keutamaan seperti puasa setahun. Ya. Kemudian juga ada puasa Arafah yang menghapuskan dosa 2 tahun, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun. Maka dengan melihat keutamaannya jadi ringanlah ya suatu amalan. Di samping kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahannya, bantuannya, pertolongannya, dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Karena wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Mungkin di awal semangat, cuma beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan, kemudian dia ditimpa oleh kemalasan, kelemahan, kebosanan. Maka supaya tetap istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya. Mungkin itu sedikit pengantar ya terkait dengan pelajaran yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan kemarin. Baik, seperti biasa kita mempelajari tafsir juz ammah agar kita dapat memahami surah-surah yang biasa kita dengar dalam sholat kita, di mana pada umumnya imam-imam kaum muslimin mereka membaca surah-surah yang ada di juz ammah, ya, karena mungkin hafalannya ya mungkin juz 30 saja, maka ini yang paling sering. Maka sudah sepatutnya kita memahami kandungannya agar ya membantu kita untuk dapat khusyuk dalam sholat. Ya. Baik, saya agak lupa kemarin itu sampai surah apa, ayat berapa? Mungkin ada yang ingat? Hah? An-Nazi'at, kayaknya An-Nazi'at sudah lewat lama. Abasa sudah belum? Udah malah ya. At-Takwir sebagian sudah ya, kayaknya At-Takwir. Atau Al-Infitar. Al-Infitar ya. Ya, Al-Infitar deh saya bacakan. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baik, sampai 5 dulu coba kita pelajari. Sudah? Oh, berarti lanjutannya ya. Baik. Ini udah, ini beda-beda ya. Baik, atau kita ambil kesimpulannya. Ini sudah malah ya, atau saya coba kita ambil kesimpulan dari beberapa ayat yang sudah kita pelajari. Saya teruskan dulu deh. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Baik, surah Al-Infitar ya. Al-Infitar artinya terbelah. Ini terbelahnya langit. Itu terjadi pada hari kiamat ya. Diambil dari ayat idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah ya. Di surah ini akan diterangkan gambaran peristiwa yang terjadi pada hari kiamat ya, dengan hancurnya alam semesta yang sebelumnya rapih ya menjadi berantakan ya. Dan rapihnya alam semesta menunjukkan ada penciptanya, dan bahwa penciptanya maha bijaksana, maha indah, jamil, yuhibbul jamal ya. Kemudian juga maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang ya. Karena nggak mungkin tersusun secara rapi dan indah, ada siang dan malam, makhluk secara berpasang-pasangan, kecuali di balik itu semua ada yang mengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak mungkin itu semua terwujud dengan sendirinya. Sebagaimana ya sekitar kita ini ya sudah rapih lah ya, sudah rapih ya, bangunannya alhamdulillah. Nggak mungkin ini semua tiba-tiba ada sendiri ya. Ada kipas angin, ada AC, kemudian juga temboknya dicat, kemudian juga lampu dan lain sebagainya dalam keadaan rapi. Nggak mungkin itu semua tiba-tiba terwujud. Pasti ada yang ada proses penyusunannya, pembuatannya. Demikian pula alam semesta ini. Meskipun kita tidak melihat proses penciptaan langit, proses penciptaan bumi beserta segala isinya, maka demikian pula sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita nggak bisa dijadikan alasan hanya karena kita tidak melihat proses pembuatan meja, proses pembuatan handphone, proses pembuatan lampu, kipas angin, AC dan lain sebagainya. Ini semua dikatakan secara tiba-tiba karena kita tidak melihat proses pembuatannya ya. Bahkan ya pasti ada yang membuatnya ya. Demikian pula alam semesta ini dalam keadaan rapih, indah,
berpasang-pasangan, ada malam, ada siang, menunjukkan ada penciptanya. Nah, suatu saat akan tiba masanya alam semesta ini hancur berantakan. Kapan? Ketika tiba hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada malaikat Israfil, malaikat besar, ya, termasuk malaikat pemikul arsy. Jadi malaikat pemikul arsy itu besar-besar fisiknya. Yang disebutkan dalam hadis jarak antara pundak dengan bagian bawah telinga ini sejauh perjalanan 700 tahun. Saking besarnya malaikat pemikul arsy. Di antara malaikat pemikul arsy singgasana Allah, awalnya mereka ini nggak sanggup memikul singgasana Allah. Ya, awalnya nggak sanggup. Bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya. Gimana mereka akan sanggup? Maka Allah ajarkan kepada mereka, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kemudian mereka berhasil mengangkutnya di atas pundak mereka. Ada 4 malaikat. Nanti pada hari kiamat ditambah 4 lagi jadi 8. Nah, malaikat-malaikat mikul arsy ini fisiknya kuat-kuat, besar-besar dan pilihan, serta akhlaknya mulia. Termasuk diantaranya malaikat Jibril, pemimpin malaikat, Mikail, Israfil. Ini malaikat-malaikat pemikul arsy, fisiknya besar-besar. Ya. Makanya satu malaikat saja, malaikat Jibril bisa membinasakan satu kaum. Kaum Lut itu yang binasakan malaikat Jibril diangkat oleh malaikat Jibril, ya, kampungnya kemudian dibalikin, mati semua, ya, menunjukkan perkasanya malaikat, ya. Meskipun mereka perkasa, besar, fisiknya kuat, tapi mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, sudah lemah, kecil, ada yang nentang, ya, berani sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang gak usah jauh-jauh, kalau ngeliat dulu mah seperti misalnya Fir'aun ngaku Tuhan. Sudah ada contoh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Dan Allah, kata Allah, "Fal yauma nunajjika bi badanik." Hari ini kami selamatkan badanmu, fisikmu. Allah awetkan badannya. Di tengah banyak mumi-mumi yang ada pada hancur. Pada fisiknya udah nggak sempurna, tapi untuk mumi Fir'aun tetap masih sampai sekarang kita bisa saksikan di museum, ya. Itu sebagai pelajaran, ya. Kata Allah, "Fal yauma nunajjika bi badadika litakuna liman khalfaka ayah." Agar engkau jadi pelajaran buat generasi sebelum kau. Inilah contoh orang yang berani sama Allah. Allah binasakan, Allah tenggelamkan. Sekarang banyak orang nggak ngambil pelajaran dari situ. Berani ngebakar Al-Quran, nginjek Al-Quran, robek-robek Al-Quran, ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, itu nggak ngambil pelajaran, ya. Sama malaikat aja nggak ada artinya apa-apa, ya. Nah, di antara malaikat pemikul arsy itu malaikat Israfil, yang beliau ditugaskan meniup sangkakala, dan saat ini sudah menaruh sangkakala di mulutnya, nunggu perintah Allah, ya. Allah sudah perintahkan tiup. Ya, karena malaikatnya besar, maka nggak heran sekali tiup hancur alam semesta. Ya, nggak heran. Nah, ketika ditiup sangkakala, maka terbelahlah, ya, langit. Kemudian apa yang terjadi? Wa idzal kawakibum kafarat. Bintang-bintang kemudian pada berjatuhan, ya, ke bumi. Satu bintang meteor saja sudah membuat lubang yang besar, apalagi banyak. Maka nggak ada yang selamat ketika itu. Makanya orang yang paling buruk di sisi Allah dalam hadis itu ada 2. Di antaranya orang yang membangun masjid di atas kubur para nabi. Maksudnya menjadikan kubur para nabi, orang-orang soleh sebagai tempat ibadah, di mana dia beribadah di situ, sholat di situ, berdoa di situ, bertakarrub kepada Allah di situ. Dia nyangka bahwa ibadah di sini lebih utama, berdoa di sini lebih mustajab, sehingga dia jalan mengadakan tur kemana-kemana untuk berdoa di sampingnya. Disangka lebih mustajab. Nggak ada dalilnya kalau seperti ini.
Ya, kalau mau mustajab itu cari waktu yang mustajab. Seperti di waktu sujud, seperti di sepertiga malam terakhir, seperti setelah asar hari Jumat, ketika hujan, ketika safar dan sebagainya. Nah, itu yang mustajab, ya. Bukan di samping kubur, nggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis. Nah, orang yang seperti itu, kata Nabi SAW, orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah orang yang masih hidup ketika tiba hari kiamat. Karena yang masih hidup ketika tiba hari kiamat itu cuma orang-orang yang buruk-buruk saja. Ya, orang-orang yang soleh pada Allah wafatkan supaya nggak ngalamin kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Allah kirimkan angin yang kemudian melewati bawah ketiaknya, kemudian pada meninggal. Tinggallah syarrun nas, orang-orang yang jelek yang masih hidup ketika tibanya hari kiamat. Ya, maka nggak ada yang selamat ketika itu. Mau lari kemana lagi? Benda-benda besar pada jatuh menimpa. Sudah begitu, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, tsunami-nya nggak tanggung-tanggung, ya, ke atas tinggi. Ya gimana mau selamat kayak gitu? Yang tsunami yang nggak usah jauh-jauh, misalnya Aceh yang berapa tahun yang lalu, ya, jarang yang selamat, ya. Apalagi ini berkali-kali lipat dari tsunami yang ada. Dan gempa bumi saja itu orang ngeri banget, ya. Ya, berapa skala liter itu sudah pada ketakutan, bukan main. Ya, pada panik, apalagi sampai ya, guncangannya dahsyat sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, ya, bertakwalah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Yauma tarawunaha, ketika engkau kalau hadir ketika itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang yang nyusuin anaknya sampai dilepas, ditinggalin. Biasanya orang tua nggak tega sama anak, apalagi sampai dilepas lagi nyusuin, masih bayi, dilepas karena dahsyatnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil langsung keguguran. Wataron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau lihat manusia pada kayak mabuk. Wah, lari sana, maksudnya goyang sana, ya. Wa ma hum bisukara. Mereka sebenarnya enggak mabuk, walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi karena azab Allah begitu dahsyat sehingga seperti orang mabuk sempoyongan. Itu keadaan hari kiamat. Setelah itu apa? Ditiup sangkakala yang kedua. Setelah mati semua nggak ada yang selamat, ya. Dan jaraknya 40, wallahu a'lam, 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, ditiuplah sangkakala kedua. Apa yang terjadi? Wa idzal quburu bu'thirat. Maka kuburan-kuburan kemudian terbongkar, terbuka. Maka keluarlah penghuni yang ada di dalamnya, ya. Kemana mereka kemudian? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sebuah tempat yang datar, yang rata, itulah padang mahsyar. Dan pada saat itulah alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Maka setiap jiwa pun mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dia lalaikan. Disitulah dia menyesal, kenapa dulu saya ketika punya kesempatan beramal saya nggak manfaatkan. Kenapa kemarin bulan Ramadan saya nggak hatamkan Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan kemarin saya malam-malamnya banyakan bergadang untuk hal yang sia-sia, ngumpul sama tetangga, main gaple misalnya. Kenapa di bulan Ramadan kemarin saya cuma jalan-jalan aja semalaman, cari makanan yang enak. Kalau saja saya malam itu saya manfaatkan sholat taraweh, kemudian saya baca Al-Quran, ya, banyak pada nyesel semuanya ketika itu. Maka sebelum itu semua terjadi, Allah pun peringatkan.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu masih saja berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia agar mereka berhenti dari meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan berani mengerjakan maksiat. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Ya. Al-Karim yakni yang Maha Pengasih, yang Maha Pemberi. Ya. Banyak kebaikan yang Dia berikan. Kenapa enggak bersyukur? Ya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wahai anak Adam, kalau sekiranya engkau tahu kedudukan dirimu, tentu engkau tidak akan menghinakan dirimu dengan maksiat. Padahal engkau Allah pilih dan untukmulah surga dipersiapkan, tapi engkau malah menghinakan dirimu dengan maksiat. Ya. Secara intinya, apa yang membuat engkau berani atau membuat engkau terpedaya berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang memberikan perhatian yang besar kepada engkau, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada engkau, membimbing, mengarahkan, memberikan nikmat lahir dan batin. Lahir dengan diciptakan segala sesuatu untuk manusia di bumi ini, dari mulai tanam-tanaman, kemudian juga hewan-hewan dan berbagai macam kenikmatan, ya. Dan bukan hanya kebutuhan jasmani disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan rohani pun disiapkan dengan Allah Subhanahu wa taala utus Rasul, turunkan kitab agar manusia tidak tersesat, dibimbing. Kenapa kok masih juga istilahnya, ya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakanmu, yang sebelumnya kamu enggak ada. Yang sebelumnya kita enggak bisa disebut apa-apa. Yang sebelumnya kita tidak merasakan, mengetahui hakikat hidup seperti apa. Hidup itu seperti apa rasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, adakan. Dan bukan hanya menciptakan, Allah pun lebihkan kita. Fasawwaka fa'adalak. Lalu Allah menyempurnakan kejadianmu, ya, sehingga tubuhmu sempurna, tidak cacat, ya, dengan tangan sepasang, kaki sepasang, mata sepasang, dan diperbagus dan dilebihkan dan disempurnakan, ya, dan dilebihkan daripada makhluk-makhluk yang ada. Di tengah ada makhluk yang berjalan dengan mengandalkan perut seperti ular, berjalan dengan merangkak. Ada yang tidak bisa melihat, ya. Sedangkan kita dilebihkan dengan susunan tubuhnya, kata Allah, fa'adalah, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, ya. Misalnya tangan tidak lebih panjang dari yang satu. Maksudnya yang satu tidak lebih panjang daripada yang sama, kaki juga sama, ya. Maka jika demikian Allah sudah ciptakan, sempurnakan, seimbangkan tubuhmu, ya, apalagi alasanmu untuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, malah mendurhakainya? Kan enggak pantas seorang yang dikasih kenikmatan tapi nggak berterima kasih, ya. Kita aja kalau ada orang ngasih kepada kita pemberian yang besar, yang banyak, ngasih uang, nih buat engkau, silahkan, uang 5 juta, kita senangnya bukan main dan akan berterima kasih kepadanya. Nah, ini Allah ngasih kepada kita lebih dari itu semua, ya, lebih dari jutaan, yang kita akan tahu besarnya nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berjalan ketika nikmat itu dicabut, ya, lebih besar daripada nilai yang tadi itu, ya. Maka sangat tidak pantas, ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita balas dengan kufur, ya, mendurhakai perintahnya,
mengerjakan larangannya, beribadah malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan nggak pantas. Yang ngasih Allah, yang nyiptain Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang disembah malah selain Allah. Seperti halnya orang-orang kafir dan musyrik. Itu nggak pantas banget, ya. Yang disembah oleh mereka sesama mereka, makhluk. Lebih lemah, bahkan ada yang lebih lemah seperti patung dan berhala. Nyiptain enggak, ngasih rezeki enggak, yang ada dicipta dan dijagain supaya nggak ada yang rusak. Ya. Nah, itu kan apa namanya ya? Istilahnya nggak tahu diri. Ya. Seperti itulah orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dulu. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Busr bin Jahash al-Qurashi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh perumpamaan dengan meludah ke telapak tangannya dan bersabda, qala Allah berfirman, Ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka mimithli hadhihi. Wahai anak Adam, bagaimana engkau dapat melemahkanku padahal aku ciptakan engkau dari semisal ini, dari air yang hina. Hatta idza sawaituka, sehingga ketika aku telah menyempurnakan kejadianmu, wa adaltuka, menyeimbangkan tubuhmu, masyaita baina burdain, lalu engkau dapat berjalan dengan dua pakaian dengan sombong, ya. Walil ardi minka wa'id, ya. Dan engkau sudah bisa menginjak bumi, fajama'ta wa mana'ta, engkau kemudian kumpulkan harta tapi enggak mau memberi, hatta idza balagatit taraqi, sehingga ketika tiba ruh telah sampai di tenggorokan, barulah engkau mengatakan atasaddaq, sekarang saya mau bersedekah, sekarang saya akan beramal soleh, wa anna awanus sadaqah, padahal saat ini setelah engkau meninggal dunia bukan lagi waktumu untuk memperbaiki diri, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh, ya, dulu kamu enggak hina dari air yang hina, ya, Allah berikan perumpamaan, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahwa Allah berfirman, ya, aku ciptakan engkau dari setetes mani yang hina ini. Setelah aku sempurnakan, seimbangkan, kemudian engkau berjalan dengan gagah, ya. Kemudian engkau kumpulkan harta, tapi ternyata bakhil, nggak mau beramal. Padahal engkau akan meninggalkan dunia. Dan kalau sampai engkau sudah meninggal dunia, engkau tidak lagi sempat beramal. Ketika itu engkau menyesal, aku ingin beramal saleh, padahal bukan lagi waktunya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kata Allah sedikit lagi, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang bentukkan kamu mirip dengan ayahmu, atau mirip dengan ibumu, atau mirip dengan pamanmu atau kerabatmu, ya. Fi ayyi surah rakkabat, Dia menyusun tubuhmu, ya. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah menjadikan rupamu, ya, sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain, ya. Tapi kenyataannya setelah peringatan ini disampaikan, kata Allah, kalla bal tukadzibuna biddin, ya, akan tetapi kalian malah mendustakan hari pembalasan, ya. Meskipun kamu sudah dinasehati dan diingatkan berkali-kali, engkau telah melihat dengan mata kepala bagaimana orang meninggal dunia, engkau telah mendengar dengan telingamu, ya, si fulan meninggal dunia, memangnya engkau enggak akan merasakan seperti yang dia alami. Engkau akan kekal selamanya di muka bumi, gitu ya. Dan engkau terus saja mengejar dunia dan tidak beramal saleh, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kamu tetap saja mendustakan hari pembalasan. Seakan-akan kamu enggak percaya bahwa kamu akan diberikan balasan, sehingga hari-harimu diisi dengan maksiat dan tidak mau beramal saleh, ya. Wa inna 'alaikum lahafizin, padahal di dekat kamu ada malaikat yang ngawasin kamu, ya. Di dekat kita ada malaikat yang siap, raqibun atid, yang sifatnya raqib, ngawasin, ngintai terus, atid, dan langsung siap nyatet. Jadi di dekat kita udah
Istilahnya kita ini udah lebih dari CCTV, lebih disorot daripada CCTV. Allah Subhanahu wa taala. Kalau CCTV aja bisa merekam, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa merekam lebih. Maksudnya Allah siapkan malaikat yang mencatat. Allah juga Maha mengetahui. Bahkan tubuh kita pun nanti akan Allah jadikan bisa bicara untuk bersaksi terhadap diri kita. Gitu. Ya. Wa inna alaikum lahafid. Apa enggak sadar? Kamu juga ada yang ngawasin kamu. Seakan-akan seperti itu. Kiraman katibin. Yang keadaan yang ngawasin kamu itu mulia. Dia enggak akan khianat. Nyampaikan apa adanya dan enggak akan ngurangi, juga enggak akan menyembunyikan. Pokoknya apa adanya dicatat. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang keadaan mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi udah nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa beralasan lagi nanti di hadapan Allah. Ya. Maka sebelum itu semua terjadi, Allah pun ingatkan di ayat ini. Kalau kamu berbuat baik, innal abrara lafi na'im. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kamu berbuat buruk, wa innal fujjara lafi jahim. Kamu akan berada dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Yang kamu akan masuk nanti ke neraka itu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan penghuninya ya tidak dikeluarkan daripadanya. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu ketika seorang tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai ya surah Al-Infitar. Kesimpulannya banyak sekali ya. Di antaranya ya tadi peristiwa pada hari kiamat. Kemudian juga peringatan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyesal, dan bahwa kita itu ada yang ngawasin ya, dan kalau kita mau memperbaiki diri sejak sekarang maka Allah akan siapkan surga. Tapi kalau kita tidak mau memperbaiki juga, maka tempat kembali kita bukan surga tapi neraka dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan Ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan sedikit ini dapat difahami, bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, silakan. Baru nanti insya Allah kita masuk ke surah Al-Mutaffifin. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peristiwa yang akan terjadi. Betul. Kan hari kiamat itu ada tanda. Tanda itu kata ulama ada dua, tanda dekat dan tanda sudah sangat dekat. Tanda dekat menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda yang tanda kecil, tanda besar gitu ya. Tanda kecil menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda besar menunjukkan sudah sangat dekat sekali. Tanda kecil itu misalnya terjadi gempa bumi, banyak gempa bumi. Wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ilmu akan diangkat dengan banyak para ulama yang wafat. Banyaknya terjadi perzinaan, banyaknya terjadi pembunuhan. Nah, ketika sudah banyak semacam ini, maka akan ada tanda besar. Tanda besar itu diawali dengan keluarnya Dajjal. Ya, kemudian nanti turun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dan seterusnya. Ya, tanda-tanda itu sudah, kalau sudah tanda besar sudah tiba, maka itu berdekatan antara keluar tanda yang satu dengan tanda setelahnya. Ya, kalau udah dekat itu udah dekat sekali. Nanti tanda besarnya juga adalah matahari terbit dari barat, dan ketika inilah tobat sudah tidak lagi diterima. Nah itu, saya kira itu.
Waidan itu mengatakan terjatuh. dan makhluk ini itu jadi dapat pertanyaan itu